Kan ajaran predestinasi dalam sikap fatalistik, pasrah pada nasib. Ya, ada orang mengatakan, nah, saya sudah ditentukan Allah sejak awal bodoh, bagaimanapun saya belajar ya tetap bodoh. Nah, bahaya sekali. Tidak boleh. Atau ada orang bilang, saya sudah ditentukan Allah dari dulu ya, nenek moyang saya, leluhur saya semuanya miskin. Saya pasti jadi orang miskin. Nah, ini tidak boleh, teman-teman. Ajaran ini kalau tidak hati-hati akan membawa kita menjadi orang yang pasif fatalistik. Padahal dimaksudkan bukan begitu. Yang tahu kita selamat dan tidak selamat itu hanya Allah, bukan diri kita. Bagaimana yang harus kita hayati? Hidup yang harus kita hayati, ya tadi saya katakan, hiduplah dalam anugerah Allah. Hidup dalam anugerah Allah, maka kita akan menemukan anugerah, talenta, kepandaian, skill, bakat, dan sebagainya. Ketika kita eksplorasi karunia-karunia Tuhan ini, kita ternyata menjadi orang yang berkualitas. Orang yang berguna bagi sesama kita, bagi bangsa dan negara kita. Nah, maka disitulah kita boleh melihat bahwa Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memanggil setiap kita. Hidup dalam anugerah Allah berarti kita diajak untuk memikirkan dengan wawasan yang semakin luas bahwa hidup Anda itu sangat berarti. Oleh karena itulah Kristus Sang Putra Allah, firman Allah itu bersedia mati bagi kita. Nah, sekarang kita lihat dalam Yesus ini kita dalam anugerah disuruh apa begitu. Hidup dalam anugerah yang bagaimana? Nah, maka dapat dikatakan dalam pengharapan. Karena itu temanya tadi apa? Keselamatan dan pengharapan. Jadi dalam anugerah tidak cukup, tapi manusia harus dalam pengharapan. Coba bayangkan kasus-kasus yang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena mereka kehilangan harapan. Bahaya sekali. Ketika kita kehilangan pengharapan, Anda akan ingin mengakhiri hidup ini. Karena apa? Hidup sudah berguna lagi. Maka keselamatan tidak boleh dilepaskan dari pengharapan. Nah, pengharapan ini bagaimana? Harus kita jelaskan. Pengharapan ini baru bisa kita hayati karena Allah itu sendiri adalah sumber pengharapan. Allah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah sumber pengharapan. Nah, sumber pengharapan dari Allah itulah yang disebut dengan satu istilah dalam bahasa Yunani. Ayo kita hafalkan bersama. Yaitu kata apa? Eskatologis. Ya. Mari kita bersama-sama. Eskatologis. Ya. Nah, eskatologis ya, artinya eskaton. Ya. Hal-hal yang akhir. Jadi Allah, Bapa kita Trinitas itu, Bapa, Anak, Roh Kudus itu, dia ada di depan, ya, digambarkan di depan, lalu dia ini narik kita. Tarik kita. Ditarik kemana? Ditarik ke depan, kepada dirinya. Nah, ini poin penting, bahwa Allah yang kita sembah, yang kita imani di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Allah yang eskatologis. Dan ini juga dihayati oleh umat Israel. Contohnya adalah ketika mereka ini dibawa oleh Tuhan keluar ya, dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dibawa kemana? Tanah terjanji. Selama 40 tahun bergerak dari Mesir ke tanah terjanji. Maka tanah terjanji adalah gambaran dari eskatologi. Kita juga sama. Kita berada di dalam perbudakan dosa Mesir, dunia ini, kita ditarik ke depan. Tanah terjanji yaitu sorga. Di mana Allah itu menarik kita. Supaya apa? Ketika kita ditarik, maka kita menjadi pribadi yang semakin progresif. Pribadi yang semakin mengalami ya, tingkat-tingkat kemajuan yang bisa mengembangkan, mengaktualisasikan setiap kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, maka dalam konteks inilah Tuhan Yesus disebut dengan nama apa? Eskaton. Kristus adalah sang eskaton.
Jadi dalam diri Yesus, kerajaan Allah yang sempurna itu telah hadir di dalam dirinya. Dan kita boleh di dalam Yesus itu ditarik ke depan bersama dengan Allah kepada janji-janjinya. Berarti apa teman-teman? Berarti dalam iman Kristen ini ada satu poin penting. Ya. Kerajaan Allah itu sudah hadir atau belum? Coba kalian jawab. Biasanya belum, Pak. Kerajaan Allah nanti datangnya kiamat. Nah, iman Kristen mengatakan berbeda. Kerajaan Allah itu sudah hadir, tetapi juga akan hadir. Loh, telah hadirnya kapan? Kerajaan Allah telah hadir di dalam inkarnasi Kristus ke dalam dunia. Karena Kristus kan sesuatu eskaton yang nanti kan, dia sudah datang sekarang. Nah, sesuatu yang nanti tapi datang sekarang, ini berarti apa? Berarti di dalam diri Yesus, yang akhir itu sudah hadir, lalu dia menarik kita menuju kepada kepenuhannya. Jadi kerajaan telah hadir dan akan hadir. Ya. Dan ini satu kata penting, bahwa jikalau demikian kerajaan Allah yang sudah hadir dan akan hadir, maka kita kan hidup di mana? Di masa antara. Kristus kedatangan pertama datang dalam inkarnasi, oke? Lalu dia akan datang dalam kedatangannya yang kedua. Berarti kan kita hidup di antara dua kedatangan, ya kan? Nah, apa yang Anda lakukan di antara dua kedatangan ini? Antara kedatangan Kristus pertama dengan kedatangan Kristus yang kedua, apa yang Anda lakukan? Maka kita disitulah dipanggil menjadi apa? Garam dan terang dunia. Kita membawa pengaruh, memberikan berkat ya, kepada setiap orang. Sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang bermakna. Dan kita dikuatkan karena kita punya pengharapan yang tidak bisa lekang oleh waktu. Nah, jadi kalau demikian bagaimana wujud dari pengharapan kepada Tuhan Yesus? Kita akan menjadi pribadi yang mudah mengampuni. Ya. Jadi kita punya spiritualitas yang menyediakan ruang yang luas untuk memahami dan menerima keberadaan sesama yang bersalah. Kita akan mudah memaafkan karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Yang kedua adalah apa? Kita juga akan memberi kesempatan untuk bertumbuh. Memberikan ruang kepada orang lain supaya orang lain juga berkembang. Ya. Pribadi yang baik itu adalah kalau kita juga menolong orang lain supaya berkembang. Ya, jangan kita sendiri berkembang, orang lain juga berkembang. Bahkan kalau bisa, anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kondisi kita sekarang. Dan yang ketiga, kalau kita punya wujud pengharapan, kita juga punya sikap inklusif terhadap keberagaman. Ya. Kita bisa menghargai orang-orang yang berbeda dari suku, budaya, adat istiadat, keyakinan, dan agama yang ada. Ya, kita bisa memberi ruang kepada mereka. Karena apa? Pengharapan harus kita tularkan. Supaya mereka pun juga punya pengharapan. Dunia ini kejam oleh karena apa? Pengharapan itu dihapus. Ya, banyak orang-orang yang putus asa. Karena putus asa, saya mati, kamu pun mati. Tapi kalau kita punya pengharapan, saya hidup, kamu pun hidup. Maka saudara bisa melihat keselamatan dan pengharapan yang bersumber kepada Kristus, disitulah kita akan menjadi pribadi yang bermakna, ya, pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya yakin kalian para mahasiswa menginginkan keselamatan dan pengharapan. Karena itu, hiduplah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Eskaton yang menghadirkan kerajaan Allah saat ini dan akan membawa kerajaan Allah yang akan datang. Sukses dan Tuhan memberkati.